kalau misalnya tidak ada penjelasan yang secara ilmiah, ini sampai 30 tahun pun nggak akan ada titik terangnya. Bapak, Anda lihat dulu, buka di apa temuan-temuan ilmuwan dan kedokteran, apa yang menjadi data ilmiah sains terhadap pengharaman babi. Buka, pelajarin itu, Pak. Saya tahu, tapi itu kan tidak memberikan jawaban yang ini. Tidak memberikan jawaban yang real. Maksudnya begitu. Orang yang makan babi sehat-sehat aja, nggak ada problem tuh. Pintar-pintar aja. Justru makan daging kambing sama juga, nggak pintar-pintar sama juga. Nah, itu nanti Anda katakan kepada Tuhannya Yesus di hari kebangkitan. Tuhan, kau mengharamkan babi, tapi ternyata ketika saya makan babi saya sehat-sehat aja, Tuhan. Itu jangan di hadapan saya, di hadapan Tuhan yang mengharamkan itu, Pak. Tuhan yang mengharamkan, bukan saya. Oleh karena itulah ketika Anda punya jawaban seperti itu, jawablah nanti di Tuhan ketika Anda ditanya, wahai kamu, kenapa kau menghalalkan sesuatu yang saya haramkan? Kalau gitu Bu diskusinya Pak Juma, maka semua kita tanya nanti setelah kita mati. Saya termasuk orang yang tidak setuju bahwa karakter seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dia konsumsi. Ya, sama seperti ayam juga makan kotorannya begitu ya. Sapi juga demikian, kelinci juga demikian gitu ya. Ya, hampir semua binatang itu memakan kotorannya, tidak hanya babi saja begitu ya. Dan kita lihat negara Eropa, mereka mengkonsumsi babi begitu ya, tapi mereka menjadi penentu modernisasi daripada zaman sekarang ini. Artinya itu tidak mempengaruhi intelektualitas mereka gitu ya. Nah, yang saya mau tekankan itu sebetulnya dalam diskusi kita ini adalah apa sih latar belakang sehingga muncul larangan itu. Ya, makanya tadi saya jelaskan muncul larangan itu adalah Tuhan telah berjanji kepada Adam, Nuh, Abraham bahwa nanti juru selamat akan datang. Secara khusus kepada yang namanya Abraham, bahwa nanti juru selamat akan lahir dari keturunannya, yaitu dari bangsa Israel. Maka dilarang mereka untuk menikah dengan bangsa lain. Sebagai simbol larangan itu, maka adalah binatang-binatang yang tidak boleh dikonsumsi. Dan Alkitab menjelaskan ini dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 34 sampai ayat 35, di mana Petrus yang adalah orang Israel asli yang sekian tahun, ya sudah ribuan tahun mereka tidak mengkonsumsi binatang-binatang tersebut, baru mengerti, baru memahami kenapa Tuhan melarang. Oh, ternyata tujuannya adalah supaya mereka tidak menikah dengan bangsa lain, supaya iman mereka itu tidak sampai terkamiri menjadi penyembah berhala. Itulah sebabnya setelah juru selamat datang menggenapi semua ibadah simbolik dalam perjanjian lama, maka larangan itu otomatis berhenti. Sama seperti domba korban. Domba korban itu adalah gambaran pengorbanan sang juru selamat yang akan datang. Darah yang dilarang dimakan itu adalah simbol darah juru selamat yang akan tercurah untuk pengampunan dosa manusia. Ya, sunat, bahwa juru selamat itu akan lahir dari keturunan Abraham, makanya muncul sunat, ya, dan makanan haram dan seterusnya. Ini adalah ibadah simbolik yang menuntun manusia sampai kepada kedatangan juru selamat. Begitu juru selamat datang, maka semua aturan ini berhenti. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus berkata, aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi datang untuk menggenapi. Menggenapi yang mana? Potong domba, darah yang tercurah, sunat, sabat, dan larangan memakan binatang tertentu. Itu semua digenapi. Paskah itu sudah digenapi oleh sang juru selamat. Karena itu sudah digenapi, maka tidak boleh lagi dilakukan, gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara masalah daging, ya, ada yang negatif, ada yang positif, ya semua begitu, ya, tidak hanya babi saja begitu ya. Kita kebanyakan makan daging ayam, kalau di kampung kami sini itu namanya daging ayam sioto. Kenapa dibilang ayam sioto? Dia karena ayam ini dianggap ayam bodoh begitu. Apakah gara-gara makan ayam sioto lalu kita menjadi otot atau jadi bodoh? Kan tidak sama sekali. Ya, makanan itu tidak mempengaruhi kecerdasan seseorang. Tapi kalau itu mendatangkan penyakit, iya, semua jenis makanan mendatangkan penyakit kalau itu berlebihan. Ya. Nah, jadi kalau diskusi kita misalnya seperti ini, memakai rumusan yang sama misalnya gitu, apa sih kontribusinya begitu ya? Sementara kan kita tahu bahwa babi itu Tuhan ciptakan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah,
bahwa di dalam Alkitab kami, yaitu Taurat Musa, di mana Tuhan melarang bangsa Israel memakan onta. Tetapi mengapa di Islam itu malah justru dihalalkan seperti itu, dibolehkan gitu ya. Nah itu mungkin aja jadi pertanyaan lah. Tetapi sekali lagi bahwasanya larangan memakan binatang itu hanya simbologi saja. Simbol larangan untuk menikah dengan bangsa lain. Larangan terhadap bangsa Israel untuk menikah dengan bangsa lain. Sampai juru selamat datang. Begitu juru selamat datang, maka larangan ini dicabut, tidak lagi diberlakukan. Maksud saya adalah harus ada penjelasan yang logis, yang kronologis begitu, ya. Dan dia berkesinambungan gitu. Dari Adam, Nuh, Abraham terus berlanjut sampai semuanya ada penjelasan seperti itu. Kenapa? Untuk apa? Apa maknanya? Gitu, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya tidak ada penjelasan yang secara ilmiah, ini sampai 30 tahun pun nggak akan ada titik terangnya. Bapak, Anda lihat dulu, buka di temuan-temuan ilmuwan dan kedokteran, apa yang menjadi data ilmiah sains terhadap pengharaman babi. Buka, pelajarin itu, Pak. Saya tahu, tapi itu kan tidak memberikan jawaban yang ini. Tidak memberikan jawaban yang real. Maksudnya begitu. Orang yang makan babi, sehat-sehat aja, nggak ada problem tuh. Pintar-pintar aja. Justru makan daging kambing, sama juga nggak pintar-pintar sama itu. Nah, itu nanti Anda katakan kepada Tuhannya Yesus di hari kebangkitan. Tuhan, kau mengharamkan babi, tapi ternyata ketika saya makan babi saya sehat-sehat aja, Tuhan. Itu jangan di hadapan saya, di hadapan Tuhan yang mengharamkan itu, Pak. Tuhan yang mengharamkan, bukan saya. Oleh karena itulah ketika Anda punya jawaban seperti itu, jawablah nanti di Tuhan ketika Anda ditanya, wahai kamu, kenapa kau menghalalkan sesuatu yang saya haramkan? Kalau gitu Bu diskusinya Pak Juma, maka semua kita tanya nanti setelah kita mati. Jadi di Islam ketika datang perintah untuk jangan makan babi, maka kami umat Islam kemudian mentaati itu. Jangan makan babi, ya tidak makan babi kita. Rasul Muhammad SAW melalui pewahyuan Al-Quran diterangkan bahwa katakanlah wahai Muhammad, kul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama. Jadi tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Jadi di Islam itu begitu. Tidak ada kemudian perintah Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk mengharamkan onta. Tidak ada. Maka yang dikatakan tidak ada kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya. Tidak ada perintah itu. Tidak ada larangan itu. Kecuali kata Rasulullah, ayyakuna maitatan audaman masfuha. Kecuali daging hewan yang mati, ya bangkai maksudnya, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu najis. Yang disebutkan ini najis di dalam syariat yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau Taurat mengharamkan onta, itu syariat untuk Bani Israel, bukan untuk seluruh manusia. Itu syariat untuk Bani Israel. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu, pengharaman babi ini diungkap kemudian para penemu, para ilmuwan, kedokteran menemukan bagaimana kandungan-kandungan yang ada di dalam babi ini. Yang menemukan bukan umat Islam, yang menemukan ilmuwan yang beragama Kristen itu sendiri. Bahwa di dalam diri babi itu terdapat tempat penampungan penyakit di mana di dalamnya hampir semua jenis cacing itu ada di dalam. Meski dia dimasak dalam panas yang sekian derajat, tetap aja cacing itu tetap hidup. Ini ditemukan oleh pakar ilmuwan terkait dengan kandungan yang ada di dalam daging babi itu sendiri. Nah, inilah salah satu hikmah kenapa kemudian babi diharamkan. Nah, kemudian yang jadi permasalahan adalah ketika umat Islam didatangkan perintah kepada mereka untuk mengharamkan babi,
Umat Islam itu taat, kemudian tidak makan babi. Nah, yang jadi masalah di sini adalah teman-teman Kristen yang mengaku mengikuti Yesus, yang mengaku taat kepada Yesus, yang mengaku mereka adalah pelanjut tongkat estafet ajaran Yesus. Tapi faktanya kemudian menjajakan Yesus sebagai juru selamat demi untuk menghalalkan babi ini. Di mana babi ini justru adalah makanan yang diharamkan bagi Yesus dan orang-orang Israel. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitabnya Bani Israel itu sangat jelas, ya, berlaku setialah terhadap perintah, ketetapan, dan hukum-hukumku. Bahkan Yesus mengatakan kalau kau ingin memperoleh hidup, maka turuti segala perintah Tuhan. Salah satu perintah Tuhan, Imamat 11 tadi. Jangan engkau makan babi, karena itu haram bagimu. Kalau mau hidup, taati itu. Itu yang harus ditaati. Tapi permasalahan yang kita lihat di lapangan sekarang adalah pembenaran terhadap daging babi dimakan ini. Nah, saya melihat dari pola pengabaran Paulus terhadap orang-orang non-Yahudi, Paulus melihat bahwa orang Roma, orang Yunani adalah orang yang gemar makan babi. Sehingga dia pun menghalalkan itu. Karena kalau haram babi tetap dilanjutkan untuk diajarkan kepada Romawi dan Yunani, mustahil mereka mau menerima ajaran Paulus, mustahil. Sudah tahu bahwa kaum Romawi Yunani penggemar makan babi, nggak mungkin kemudian diharamkan. Kalau diharamkan, maka Romawi sudah pasti tidak menjadi Kristen. Justru karena dihalalkannya babi dan dibolehkannya kemudian mereka tidak bersunat, agama Paulus, ajaran Paulus itu diterima di Antioquia. Andai saja dia tetap mengharamkan babi, saya yakin dan percaya Romawi dan juga Yunani kala itu tidak akan semudah saat ini menerima Kristen. Demikian. Ya, selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Silakan. Nah, saya mau bertanya tentang makanan khususnya binatang haram, terutama babi ya. Ya. Itu sampai kapan diharamkan oleh Allah? Nah, demikian pertanyaan saya. Terima kasih Bang Juma. Ya, baik. Jadi syariat Islam itu berlaku sampai selama-lamanya. Sampai kiamat ini datang, syariat Islam itu kudu wajib ya dilaksanakan oleh pemeluknya. Jadi tidak ada pembatasan kemudian bahwa nanti setelahnya babi itu menjadi halal gitu. Nah, namun ketika saudara bertanya yang dimaksud pengharaman babi ini adalah ada kondisi di mana babi itu halal, itu ada di dalam Al-Quran. Ya. Diterangkan pamanit turrah gaira bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Tetapi apabila terpaksa, bukan karena menginginkan, bukan karena memang sengaja, maka Tuhan mengampuni. Orang bisa melakukan, orang bisa kemudian makan babi secukupnya. Nah, di dalam ayat ini, di Al-Quran Al-An'am ayat 145 ya, di situ ada kata utur, artinya kata ini berasal dari kata darar yang artinya bahaya atau kerugian atau musibah atau mudarat, atau kata adarrah yadurru membahayakan, mendatangkan mudarat dan seterusnya, atau kata darrah dari kata yang diambil dari ayat yang tadi ya, pamanit turra gairah, maka Allah mengizinkan karena posisi atau kondisi manusia pada saat itu lagi dalam keadaan bahaya, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan kesulitan, kemalangan, ya, dalam keadaan yang benar-benar merugi, tidak ada sedikit pun makanan, dan kalau dia tidak memakannya, maka jelas orang ini meninggal. Dan yang ada hanya daging babi pada masa itu, maka boleh mengkonsumsi, tetapi secukupnya. Bukan untuk kemudian berleha-leha sampai kenyang dan seterusnya. Karena di situ diterangkan, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diharamkan bagimu, tetapi barang siapa terpaksa dalam keadaan terdesak, dalam keadaan bahaya, kalau tidak ada kesempatan, tidak ada
kalau mereka tidak mengkonsumsinya, maka dia berada pada posisi sangat mengkhawatirkan, mungkin kalau bahasa kita itu koma atau meninggal, maka boleh dia mengkonsumsi daging tersebut. Itu pengecualian. Tapi statusnya, kalau Anda bertanya sampai kapan haram, tetap haram. Cuman dosanya diampuni. Makanya Allah mengatakan, wala adi fa innallaha rabbaka ghafurur rahim. Berarti tetap dosa, namun Allah mengampuni, karena itu pengecualian. Demikian. Gini, tadi itu saya tergelitik gini, kan semua jawabannya kan kelihatannya dirasionalkan ya sama pendeta itu. Nah, sebenarnya arah perintah larangan itu kalau di Bang Zuma, di Muslim ya, itu sebatas kita ini patuh apa tidak. Ada hal yang menggelitik, kalau semua dirasionalkan, Nabi Ibrahim pun ada perintah mengorbankan anak. Sejauh mana dirasionalkan? Jadi jawaban yang pendeta tadi, kesan saya itu semuanya bukan kitabiah, tapi mencoba langsung menarik. Pertanyaan, Pak Elsa. Nah, gimana menyikapi sesuatu yang tidak rasional, terus ditarik ke rasional, ini kitabiah apa tidak? Itu aja. Jadi jawaban tadi kesan saya tidak kitabiah. Oke, mungkin gitu aja. Gimana menyikapi itu? Saya mau tanggapi sedikit sekali lagi menjelaskan bahwa Roma menerima kekristenan itu menjadi agama resmi itu pada tahun 313 ya. 313 Roma itu baru menerima kekristenan. Sebelum itu di bawah itu Kristen itu dianiaya luar biasa oleh Roma. Jadi Paulus pada zaman Paulus itu tidak pernah menjadikan makan babi itu sebagai sarana untuk penginjilan, sama sekali tidak. Ya, itu informasi yang keliru. Ya. Jadi pemberitaan Injil itu tidak pernah ada kompromi. Ya, benar bila benar, salah bila salah. Yang kedua tadi masalah pertanyaan, masalah logika, rasional. Tuhan memberikan kepada kita akal sehat, akal budi itu untuk kita gunakan supaya kita bisa menganalisa segala sesuatunya. Apa yang kita lihat, kita rasakan itu kita kaji sedemikian rupa. Ya. Jadi mempertanyakan apa yang Tuhan perbuat itu bukanlah sesuatu hal yang bermasalah begitu ya. Sama seperti tadi masalah mengenai Abraham persembahkan anaknya. Jadi ketika Tuhan meminta itu, apa tujuannya? Maka kita kan bertanya, apa tujuan Tuhan rupanya? Tuhan ingin memberikan pembelajaran kepada Abraham, juga kepada manusia yang akan membaca kisah itu. Ya, bagaimana perasaan seorang Abraham ketika ia mempersembahkan anaknya? Rela enggak itu? Mampukah dia memberikan yang terbaik dalam hidup itu Tuhan? Ternyata dia mampu, dia berani begitu. Kenapa dia berani? Karena dia sangat percaya kepada Tuhan. Jadi orang yang sangat percaya kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia rela mempersembahkan bukan hanya dirinya, tetapi apa yang terbaik yang dia miliki. Yang terbaik dimiliki oleh Abraham adalah anaknya. Sangat rasional. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan, sangat mengenal Tuhan. Karena dia tahu bahwa anak yang dia dapat dari masa tuanya itu adalah anak yang diberikan oleh Tuhan. Maka segala sesuatu harus dikembalikan kepada Tuhan. Sehingga kemudian Tuhan mengatakan, Abraham jangan potong, jangan sembelih anak itu. Aku tahu sekarang kau betul-betul setia kepada aku. Itu adalah ujian imannya. Tuhan memang tidak bermaksud untuk memotong anaknya, tapi untuk menguji. Ya, kalau itu pertanyaannya. Jadi kebenaran itu harus bisa diterima oleh akal budi kita, akal sehat kita. Kalau tidak bisa diterima akal sehat kita, itu bukan kebenaran begitu ya. Sama seperti tadi misalnya, yang kalau babi diharamkan sampai kapanpun, tapi dalam kondisi tertentu boleh. Yang ada lagi makanan boleh makan babi. Itu berarti itu bukan kebenaran begitu ya. Bukan kebenaran yang bersifat adekuat begitu. Ya, itu hanyalah jadi kebenaran itu hanya sifatnya itu kondisional. Kalau ada makanan yang lain maka ya biasa-biasa saja, nggak usah dimakan gitu. Tapi ketika tidak lagi makanan ya boleh begitu. Ya itu bukan sebuah kebenaran namanya. Ya, itu kondisional begitu. Kebenaran itu mau apapun ceritanya nggak boleh dimakan. Mau mati sekalipun nggak boleh. Begitu. Itu kalau ada kebenaran gitu ya. Jadi logikanya adalah bahwa kalau Tuhan memberikan perintah itu pasti ada sebab musabab, ada tujuan. Ya, kalau saya katakan tadi ada latar belakang yang jelas begitu. Ya, baru ada makna teologi di balik larangan itu atau perintah tersebut.
Jadi kalau tidak pakai logika, wah ini bahaya begitu. Ya, itu tidak apa namanya, tidak bertentangan dengan iman kita. Ya, karena iman itu, komposisi iman itu ada 3. Adanya pengenalan atau pengertian, adanya perasaan, dan ada kehendak. Ketiga-tiganya ini harus bekerja sama untuk menghasilkan sebuah iman yang benar. Jadi kalau orang itu mengimani sesuatu yang dia tidak mengerti, itu namanya iman membabi buta. Ya, jadi kita mengimani sesuatu itu harus kita mengerti dengan baik. Kenapa, bagaimana, apa, siapa, seperti apa. Jadi kita dalam membaca yang dikatakan sebagai firman Tuhan, kan harus kita gaji benar. Ya, jadi kalau kitab itu tidak menyajikan jawabannya, maka kita khawatir itu kita bukan datang dari Tuhan. Berarti kitab itu tidak memenuhi kualifikasi sebagai kitab yang dilakukan oleh si pemilik alam semesta ini, si pemilik kebenaran. Maka kita harus menyadari bahwa ada pihak lain, yaitu iblis, yang memang juga bisa mengintervensi supaya manusia tersesat. Itulah sebabnya Tuhan berikan kepada kita akal, supaya kita bisa mengkajinya, mengujinya. Benar nggak ini kira-kira begitu? Logis enggak gitu? Ya, mungkinkah Tuhan mengatakan tidak boleh, tapi kalau kepepet boleh gitu. Itu kan kompromi namanya. Kebenaran itu enggak boleh kompromi. Kebenaran, iya kalau iya, tidak kalau tidak. Gitu. Itu ya, itu kalau kebenaran dari Tuhan, ya tidak ada kompromi ya begitu. Kalau memang nggak boleh, ya nggak boleh. Habis. Terima kasih buat Pak Pendeta Are ya. Ya, baik, saya sikapi yang terakhir, pernyataan terakhir, bahwasanya ketika diharamkan kemudian menjadi halal pada kesempatan tertentu, maka itu bukan firman Tuhan menurut Pak Pendeta. Ini sangat menarik, Pak. Ketika kemudian hukum Taurat itu dinyatakan di dalam kitabnya Bani Israel, Ulangan, Yeskel, ya, dan beberapa kitab yang mereka katakan sebagai kitab Nabi, bahwa hukum Tuhan itu kekal adanya. Lalu kenapa kemudian di dalam agama Anda bukan hanya kondisional, tapi semuanya dihapuskan? Efesus 2 nomor 15, yang tadinya terkutuk orang yang tidak melaksanakan dengan perbuatan tentang babi ini, kemudian berubah menjadi halal di agama Anda. Tolong tunjukkan kepada saya dalil apa yang Anda gunakan untuk menghalalkan babi di dalam perjanjian baru. Silakan. Nah, jadi siapa yang memberikan undang-undang, aturan, maka dia yang berhak untuk merevisinya. Itu logikanya di situ. Kalau Tuhan yang memberikan aturan, maka Tuhan yang boleh mengubah aturan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat, dalam perspektif kami, kalau kitab ini, ya perjanjian lama, perjanjian baru adalah satu paket. Itu sama-sama diilhami. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia yang memberikan larangan untuk tidak boleh memakan itu, tapi dia sendiri yang akan mencabutnya. Kalau kita baca di dalam Markus pasal yang ke-7, ya saya bacakan kepada kita semua, Markus pasal yang ke-7, ayat 18 hingga yang seterusnya, dikatakan begini, maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jambat. Dengan demikian dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam terusnya. Pak Pendeta, mohon maaf, yang saya minta pernyataan Yesus menghalalkan babi gitu, Pak. Karena di dalam kitab Mazmur 119 nomor 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Perintah-perintahmu yang dimaksud di sini adalah perintah daripada Hasem. Di mana ketika Yesus itu datang, Pak, sebagai manusia, dia tunduk kepada aturan mainnya Tuhan. Nah sekarang ketika dia mengatakan hidup itu adalah engkau taat kepada segala perintah Tuhan, lantas kemudian Anda menggunakan kitab Markus, di mana Yesus sendiri tidak pernah bertemu dengan Markus yang menceritakan kemudian kepada Anda tentang penghalalan babi. Muatan ini, coba Anda lihat, perikopnya bercerita tentang apa? Pengharaman babi atau karena murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan? Itu loh Pak, maka saya minta kepada Bapak, tunjukkan mana dalil yang Anda gunakan sebagai alasan bahwa Anda tidak merubah firman Tuhan yang ada dalam kitab Torah. Silakan. Ya, bisa kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kali ini, di dalam pasal yang ke-10, ya, itu dalam ilham Tuhan kepada Petrus, dalam
dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-13 sampai 15, ya, kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram, yang tidak tahir. Ya, kedengaran seterusnya, apa-apa saja, semua yang di dalam perjanjian lama itu ditampakkan, kau makan. Ya, tidak ada lagi ini. Sama seperti yang saya katakan tadi, kenapa? Apa latar belakang munculnya larangannya? Itu berkorelasi dengan pernyataan Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang 10, juga di dalam Markus pasal yang ke-7 tadi. Ya, berkorelasi. Jadi dalam kajian ilmiah itu, dalam kajian keyakinan kita itu, kita harus memakai rumus seperti demikian supaya kita bisa menemukan kebenaran. Apa latar belakang muncul larangan itu? Kapan itu dimulai? Ya kan? Kenapa dimulai pada zaman itu? Apa maknanya, apa kontribusinya, itu semua harus bisa terjawab dengan baik supaya kita bisa mendapatkan sebuah jawaban yang benar dan yang bisa diterima oleh akal gitu. Iya, ya. Baik, makasih. Yang Anda suguhkan kemudian ini adalah cerita kisah para rasul apostolos yang Anda imani. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, ini suara siapa? Bangunlah hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh ilah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Nah sekarang mana dinyatakan ilah, Tuhan mana yang mengatakan bahwa babi itu halal? Kan seharusnya kan di situ sudah jelas begitu, tidak pernah. Kan kalau kita baca ya, ayat Musa ini, ia merasa lapar gitu ya, dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba roh jadi putih, kuasa ilahi. Tanpa olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentukan lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang ditunjukkan. Ini cerita siapa ini Pak? Mohon maaf Pak Pendeta. Ini yang Bapak baca ini ilham dari mana? Dari Tuhan lah. Dari mana Anda tahu bahwa ini ilham dari Tuhan? Loh, ini semua Alkitab dari kecil sampai wahid itu ilham Tuhan. Iya, yang saya tanya kepada Bapak, dari mana Bapak tahu bahwa ini ilham dari Tuhan? Sementara di dalam kitabnya Bani Israel, Pak, jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Lalu kemudian dikatakan Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan dan perintah-perintahnya. Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Pegang aturan itu, taati peraturan itu, jangan tinggalkan perintah itu. Lalu Anda mengambil sebuah paragraf di kitab Anda dengan mengatakan itu ilham. Sementara Yesus sendiri ketika dia datang, apa yang dikatakan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Sementara yang Anda baca Markus, Petrus, di mana mereka ini mendapat posisi untuk berkata seenak tidak seperti yang Yesus lakukan. Sementara Yesus mengatakan, sedikit Pak, Yesus mengatakan begini, segala firman yang engkau berikan kepada aku. Berarti Yesus sebagai penerima firman telah aku sampaikan kepada mereka. Tolong tunjukkan kepada saya di mana dan kapan dan apa bunyinya Yesus menyampaikan firman kepada murid-muridnya bahwa babi itu sudah halal. Oke, tapi saya mau tanya ini Pak Juma, Anda setuju nggak imamat pasal 11 itu firman Tuhan? Saya tidak pernah saya tidak pernah mengatakan bahwa Alkitab dalam hal ini Bible itu murni sebagai firman Tuhan. Dalam iman saya itu tidak. Oke. Ya. Berarti kan kalau Anda mengatakan demikian, yang nggak ada juga guna saya sampaikan ini. Makanya saya katakan bukan begitu Pak. Tunggu. Bukan gitu. Di dalam kitab Anda, di dalam kitabnya Bani Israel yang Anda jadikan sebagai kitab, ada perintah jangan engkau makan babi. Terlepas dia perintah Tuhan atau bukan perintah Tuhan, yang saya tanya, kenapa yang satunya mengharamkan, kemudian Kristen muncul menghalalkan? Nah, itu maka saya tanya tadi. Saya mau negas kepada Anda, setuju nggak imamat 11 itu benar? Saya katakan sekali lagi Pak Pendeta, ini bukan masalah benar atau tidak. Ini ada perintah. Kenapa saya katakan, saya tidak bisa perintah Tuhan? Gimana?
Anda percaya imamat 11 itu perintah Tuhan? Saya dalam hal ini tidak bisa menentukan, karena kenapa? Saya tidak menemukan lagi kitabnya Nabi Musa. Oke, kalau begitu Anda bisa Gitu loh. tunjukkan sama saya hari ini kitab Taurat versi Islam? Kitab Taurat itu di dalam Al-Quran diterangkan, ya ahlul kitab, lima talbisun al-haqqa bil batil. Orang-orang Yahudi, Pak ahli kitab, itu mencampur adukkan antara wahyu dengan karangan-karangan mereka, sehingga kami umat Islam tidak bisa percaya lagi bahwa kitab yang Anda pegang itu adalah Tauratnya Nabi Musa. Oke, Bapak percaya imamat itu Tauratnya Musa? Enggak, Saya, Bapak jangan menghindar dari pertanyaan saya dengan balik bertanya seperti itu, Pak. Saya ini bukan orang-orang, bukan anak kecil. Ya, pertanyaan saya tidak ada kewajiban hak Anda untuk bertanya tentang saya imani atau tidak. Yang Anda harus pertanggungjawabkan adalah iman Anda. Kitab Anda itu Anda tenteng perjanjian lama, perjanjian baru. Anda yang mengimani itu firman Tuhan. Berarti firman Tuhan di hadapan Anda, satunya mengharamkan, firman Tuhan lagi satunya menghalalkan. Tidak mungkin dua-duanya benar, kecuali Tuhan Anda mabok di situ. Bukan, makanya kan Anda kan harus mengerti. Makanya saya tanya tadi, tolong Anda jelaskan secara saintis, secara ilmiah, apa latar belakang adanya larangan memakan babi versi Islam. Anda kan tidak ada jawaban apa sama sekali begitu. Lalu, jadi kalau semua begini, Pak, sekarang saya tanya kepada Bapak pertanyaan sama. Apa latar belakang ilmiahnya kemudian Adam dilarang makan buah ilmu pengetahuan? Lah kan itu di latar belakangi mereka punya kehendak bebas kan? Nah, kalau mereka sama Pak, sama. Ketika ada perintah jangan makan babi, manusia diberi kehendak bebas. Yang mau makan berarti melanggar, yang tidak makan berarti taat. Kan itu poinnya dari tadi saya jelaskan di Islam. Anda katakan tadi kalau nggak ada lagi makanan boleh makan babi. Betul. Nah, kalau betul. Gimana? Betul. Nah, sekarang begini kondisinya, Pak. Pada saat Bapak tidak menemukan makanan dan Bapak terancam sama sekali, sementara ada daging di depan Bapak, ada bangkai yang kemungkinan bisa membuat Anda hidup. Apa yang diberikan oleh Allah yang Maha Pengasih? Engkau boleh memakannya. Sekarang jadi masalah, bukan dalam keadaan terdesak, bukan dalam keadaan sukar, Anda memakannya, bahkan pengharamannya Anda hilangkan. Ini yang jadi masalah. Sebetulnya Bang Juma, ini kan iya, silakan Bang. Case ini akan gampang selesai. Iya. Kalau misalnya kita memakai kajian yang sama. Apa sih latar belakang sehingga itu muncul? Maka kita pasti akan ketemu di titik yang sama. Apa latar belakang kita ini bisa berdiskusi? Kan pasti ada latar belakangnya kan? Bapak, pertanyaan saya Pak, di mana Kristen mengambil data halal babi itu? Makanya tadi kan sudah saya jelasin latar belakangnya kenapa. Apa itu? Kapan dimulai? Di mana? Kan saya sudah jelasin dari tadi kan? Kapan berarti saudara ini lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan tidak menjelaskan di dalam kitab Torah, kenapa babi itu diharamkan? Masalahnya saya sudah jelaskan, Pak. Kan Alkitab kan menjelaskannya. Anda lebih tahu pemikiran Tuhan daripada Tuhan itu sendiri berdasarkan data yang ada di kitab. Coba Anda sebutkan kepada saya apa dan di mana dalilnya tertulis penyebab babi itu diharamkan. Kan sudah saya baca tadi. Apa tuh? Dalam Kisah Para Rasul tadi kan sudah saya baca. Karena kukunya terbelah? Bukan, imamat itu semua sudah di situ kan dikatakan. Ya, coba. Justru yang saya counter ini pernyataan kitab Anda yang menghalalkan oleh karena ada suara yang didengarkan. Sementara di dalam kitab saudara, ujilah setiap roh. Karena setan pun bisa menjelma menjadi malaikat. Nah sekarang dari mana Anda tahu bahwa yang berkata kepada Lukas ini adalah Tuhan? Loh, kan ini ya, ini makanya kan ini kan akan tidak memahami masalah Alkitab ini. Loh kok saya nggak memahami Pak? Justru saya membawa Bapak dalam pertanyaan ini, karena ini masalah hal yang sangat-sangat sensitif. Babi haram di dalam kitabnya agama Yahudi. Sampai hari ini Pak, Yahudi masih mengharamkan babi. Datang Kristen yang usianya antara kitabnya Musa dengan Kristen itu kurang lebih 1700 tahun, mengambil kitabnya orang, menempel di kitabnya, lalu kitab ini dikatai perjanjian lama, lalu kitabnya mereka dikatakan perjanjian baru, dengan tujuan. Coba Bang Juma sebentar. Silakan. Jadi kalau misalnya semuanya itu tidak ada penjelasan latar belakangnya, maka itu sama dengan membabi buta. Lah, contoh, dengar dulu. Apa latar belakang Muhammad itu diangkat jadi nabi?
Harus ada latar belakangnya dong. Latar belakangnya memang sudah direncanakan oleh Allah untuk mengutus dia menjadi nabi. Nah, oke. Nah, latar belakangnya apa? Itu kan masalah klaim saja begitu. Apa sih latar belakang yang munculin? Bukan. Sama ketika saya tanya, apa latar belakangnya Anda menuhankan Yesus? Apa yang Anda katakan kemudian? Apa latar belakangnya? Memang dia dasarnya Tuhan? Nah, itu dia. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan kepada saya data sebagai pendeta yang pernah sekolah belajar lama. Tunjukkan kepada saya data pernyataan Yesus bahwa dia itu adalah Tuhan. Coba kamu baca di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14. Apa itu dalam bahasa Yunaninya, Pak? Kata kurios? Kurios itu apa, Pak? Yehova. Sama enggak apa? Yehova. Kurios Yehova. Iya. Sama enggak kurios itu dengan teos? Enggak, itu sebutan. Oh, jadi teos itu sebutan. Oh, iya, kalau kurios bukan. Jadi Allah itu kan sebenarnya kan itu sebutan. Itu kan bukan nama ya. Yesus itu nama. Yesus itu kan sebutnya Yehova Soterian. Artinya dia adalah Yehova Juru Selamat. Seperti itu. Oh, jadi kalau sebagai Juru Selamat, yang tadinya haram, dia halalkan gitu, Pak? Enggak gini, Bang Juma. Iya. Jadi kan kita kan, makanya saya bilang tadi, kita ini akan bisa menemukan kebenaran itu kalau penjelasannya itu ilmiah. Ya justru ini, Pak, jangan ke ilmiah dulu. Data diadu data dulu. Data dari awal, saudaraku dari awal Anda mempertanyakan ayat Al-Quran, apa yang melatar belakangi, apa penyebabnya. Sekarang ketika ini saya katakan, kami umat Islam ketika diperintah, maka kami taat. Jangan makan babi, udah. Titik gitu ya? Iya, titik. Nah, sementara Bapak, kalau ada perintah jangan makan babi, Anda akal-akalin. Oke, saya bisa mengerti. Artinya kan begini, kalau pihak menurut dari perspektifnya Bang Juma, kalau dibilang A, ya ikut saja A, kan begitu. Iya. Nah, itu berbeda dengan kami. Baik orang Kristen maupun orang Yahudi, ketika ada sebuah instruksi, itu akan dikaji. Kenapa seperti ini? Apa latar belakangnya? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Iya, itu juga terjadi di Islam, Pak. Kenapa diharamkan babi? Oh, ternyata babi itu mengandung ini, mengandung ini. Sebabnya seperti ini. Ada, itu, Pak. Ya, ini salah satunya hikmah. Kenapa diharamkan babi? Gitu loh, Pak. Nah, sekarang ketika Anda mengatakan kami ketika menerima perintah, kami telaah dulu, kami dengarkan dulu. Sekarang saya tanya, Yesus ketika datang menerima firman, apakah Yesus protes dulu kepada Sang Bapa? Sementara Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yang aku katakan adalah apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Yesus tidak pernah bebal dia. Yesus tidak pernah bertanya, kenapa kamu perintahkan aku begini ya Tuhan? Dia mendengarkan dan dia mentaati, sehingga dia mengatakan, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Bang Juma. Jadi kan makanya saya bilang tadi, kalau misalnya tidak ada penjelasan yang secara ilmiah, ini sampai 30 tahun pun nggak akan ada titik terangnya. Bapak, Anda lihat dulu, buka di apa temuan-temuan ilmuwan dan kedokteran, apa yang menjadi data ilmiah sains terhadap pengharaman babi. Buka, pelajarin itu, Pak. Saya tahu, tapi itu kan tidak memberikan jawaban yang ini. Tidak memberikan jawaban yang real. Maksudnya begitu. Orang yang makan babi sehat-sehat aja, nggak ada problem tuh, pintar-pintar aja. Justru makan daging kambing sama juga, nggak pintar-pintar sama juga. Nah, itu nanti Anda katakan kepada Tuhannya Yesus di hari kebangkitan. Tuhan, kau mengharamkan babi, tapi ternyata ketika saya makan babi saya sehat-sehat aja, Tuhan. Itu jangan di hadapan saya, di hadapan Tuhan yang mengharamkan itu, Pak. Tuhan yang mengharamkan, bukan saya. Oleh karena itulah ketika Anda punya jawaban seperti itu, jawablah nanti di Tuhan ketika Anda ditanya, wahai kamu, kenapa kau menghalalkan sesuatu yang saya haramkan? Kalau gitu Bu diskusinya Pak Juma, maka semua kita tanya nanti setelah kita mati begitu. Kalau gitu, jelas, makanya ada hari penghakiman, Pak. Makanya Yesus itu menjadi hakim, karena kita akan dihakimi. Ketika Yesus memerintahkan kita taat kepada perintah Tuhan, kita melanggarnya. Memang ada dalam Al-Quran kalau makan bayi masuk neraka. Segala sesuatu yang melanggar perintah Tuhan, Pak, tempat cucinya itu neraka, kecuali tobat. Iya. Berarti makanan menentukan orang masuk neraka begitu. Berarti babi itu bisa bukan makanannya, Pak. Sekali saya katakan, bukan makanan. Babi itu menurut teman-teman saya Kristen makanan yang paling enak.
Tapi yang menentukan adalah ketaatan manusia terhadap perintah Tuhannya. Coba baca Matius 19 nomor 17, Pak. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika engkau ingin memperoleh hidup, maka taatilah segala perintah Tuhan. Salah enggak itu? Enggak, saya mau tanya, Anda percaya? Nah, saya tanya dulu, salah enggak pernyataan Yesus itu, Pak? Tidak salah. Anda percaya Oke, kalau tidak salah, kenapa Anda enggak ikutin? Bukan, Anda percaya itu firman Tuhan? Loh, jangan ke saya. Bapak percaya enggak itu firman Tuhan? Oh, itu firman Tuhan. Kalau firman Tuhan, kenapa Bapak enggak ikutin? Nah, jadi kan kita nggak boleh anaterikan. Anda kutip Matius. Saya kutip Kisah Para Rasul, Anda katakan itu enggak. Lah, sekarang yang mengimani kitab-kitab itu bukan saya, Bapak loh. Sekarang ketika saya Matius 19 nomor 17 itu perintah Tuhan, Bapak ikutin. Jadi kan makanya saya bilang tadi, semua Bapak ikutin enggak? Tunggu, Bapak ikutin enggak bahwa hidup itu adalah taat kepada perintah Bapak? Anda ikutin enggak? Betul. Nah, Imamat 11 nomor 7, Anda ikutin? Makanya kan saya bilang tadi, Alkitab ini kan dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, inilah yang dikatakan. Jadi Anda dulu, jangan Anda hanya nyorotos saja begitu. Orang lain juga perlu ngomong. Makanya kan Kejadian sampai Wahyu itu satu kesatuan yang utuh, nggak bisa dipisah. Saling dari kata siapa? Kata siapa, Pak? Kata saya. Kata Yesus gimana? Pernah enggak Yesus menyebut perjanjian baru? Lah itu kan semua ilham dia. Aduh Bapak. Jadi fokus lagi kepada tema kita. Bahwa Bapak belum bisa mewakili orang-orang Kristen kenapa mereka dibolehkan makan babi. Begini, gitu kan ya, saya sudah jelasin tadi. Dari tadi mungkin Anda nggak tahu ngapain gitu. Oke, seru sekali. Oke Bang, oke, thank you. Waktunya ya, biasalah dialog. Atau mungkin kedua narasumber ingin menambah waktu, kita kasih lagi waktu 5 menit. Kita serahkan kepada teman kita. 5 menit lagi boleh lah. Oke, untuk TikTok ya. 5 ini belum closing statement ya teman-teman, kita kasih waktu 10 menit lagi ya untuk TikTok karena masih gantung banget karena lagi seru-serunya ya. Oke. Dan kedua narasumber kita sepakat untuk menambah waktu 10 menit lagi untuk TikTok, dan saya persilakan kembali lagi, saya tidak ikut campur dalam ranah TikTok ini. Silakan dari sekarang. Iya, jadi kan seperti bilang tadi ini nggak boleh dianaterikan. Jadi itu problem yang dihadapi oleh debater Islam itu, dia mengutip sebagian Alkitab untuk membenarkan posisinya, tapi mengabaikan yang lain. Kami tidak boleh begitu. Itu satu kesatuan. Makanya untuk kita menemukan jawaban yang benar itu, maka harus memakai rumus ilmiahnya. Apa latar belakang itu muncul? Kapan itu muncul? Kenapa dimunculkan pada saat itu? Apa maknanya? Apa kontribusinya? Baik itu secara saintis maupun itu secara medis. Itu semua harus terkonfirmasi supaya kita menemukan kebenarannya. Kalau misalnya kita mengatakan pokoknya begini, maka kita tidak akan pernah cerdas sampai kiamat begitu. Nah, itulah gunanya kita diberikan Tuhan akal sehat untuk kita mengkaji. Kenapa sih Tuhan mengatakan seperti ini? Ada apa? Ya, mengapa Musa melarang di dalam Taurat melarang makan unta? Tapi kenapa tiba-tiba Muslim menghalalkan yang namanya unta? Apa problemnya? Kan itu ada penjelasan ilmiah begitu. Latar belakangnya apa? Kenapa jadi begitu? Kenapa berbeda? Begitu kan? Sehingga kita mendapatkan sebuah pendidikan atau pembelajaran yang objektif begitu. Oke, Pak, saya tanya kepada Bapak. Apa alasannya Tuhannya Yesus mengharamkan babi di Imamat 11 nomor 7? Coba, saya ingin tahu. Saya sudah jelaskan tadi, diharamkannya. Apa latar belakang pengharaman babi? Ya, babi diharamkan bukannya babi saja sebenarnya. Ada 3 kelompok binatang. Ya, di udara. Tema yang Bapak pilih babi aja Pak, nggak usah melebar Pak, waktu kita terbatas. Loh, itu kan makanya saya jelaskan aja, nggak usah disangka dulu gitu. Ada 3 kelompok, di udara, di darat, termasuk babi, unta, keledai, kelinci. Yang saya tanya kan Bapak mengatakan ada hikmah yang secara ilmiah harus dipecahkan. Sekarang saya tanya, kenapa Imamat 11 Tuhan mengharamkan babi? Kenapa nggak mengharamkan yang lain? Kenapa babi? Apa alasannya? Anda mau dengar nggak atau gimana? Ya ini justru saya tanya, saya mau mendengarkan. Makanya kalau yang saya dengarkan bukan jawaban dari pertanyaan saya, pasti akan saya sanggah. Silakan. Oke, kalau begitu Anda saja, saya bertanya, apa latar belakang munculnya larangan makan babi? Coba, saya mau tunggu jawaban Anda. Di Al-Quran sudah dikatakan bahwa kami diperintah, kami mentaati. Latar belakangnya apa? Itu beda.
Lah, ini wahyu yang datang dari Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Dikatakan bahwa apa? tidak ada datang kepadaku wahyu untuk kemudian diharamkan makan makanan kecuali diantaranya adalah babi. Latar Itu. belakangnya apa? Tidak diceritakan di Al-Quran latar belakangnya. Yang itu nggak benar kalau begitu. sekarang giliran Anda, silakan. Latar Oke, belakangnya kalau apa? begitu. Nah, makanya Silakan. dengar saya gitu ya. Latar belakang loh Pak ya, jangan salto kemana-mana ya. Silakan. Betul. Maka Anda harus mengerti apa itu latar belakang. Sebab musabab kan. Kenapa diharamkan makan babi? Dilatar belakangi oleh janji kepada Abraham, di mana nanti Abraham akan menjadi bapak daripada Mesias. Dari keturunannya akan lahir juru selamat yang akan menanggung. Apa hubungannya Pak? Bapak ingin menjual Yesus? Apa hubungannya dengan babi? Ujung-ujungnya nanti anak itu lahir dari perawan. Apa hubungannya dengan babi? Makanya ini kan satu kesatuan yang utuh, saling menjelaskan. Anda kan tidak mau Latar belakang Pak, latar belakang. Latar belakang babi haram. Ya. Latar belakangnya bahwa nanti dari Abraham akan lahir juru selamat dari keturunannya. Dengar dulu, makanya Anda dengar saja. Loh, Anda mau dijelasin atau gimana? Harusnya, jangan babi aja Pak. Diharamkan semuanya. Enggak, coba Anda jelaskan di versi Anda. Kan tak bisa juga Anda jelaskan kan latar belakangnya apa? Yang Anda jelaskan ini tidak ada hubungannya dengan pengharaman babi. Yang Anda ingin jual adalah Yesus mati di atas tiang salib. Bukan begitu. Makanya kan Anda perlu dengar dulu supaya Oke, silakan. Silakan. Ini moderator siapa ini kira-kira? Jadi kalau misalnya saya nggak jelasin gimana? Saya sudah katakan, saya tidak ikut campur. Silakan aja Bang, silakan Bang. Biar kita dengarkan apa yang Anda ingin jual di sini. Silakan. Ini bukan masalah dijual begitu. Maka saya bilang tadi, setiap keyakinan yang tidak bisa menjelaskan imannya dengan metode seperti itu pasti iman membabi buta begitu. Nah ini Anda sedang membabi buta ini. Saya tunjuk 30 menit loh Pak. Kita minta apa yang melatar belakangi hal yang haram tadi menjadi halal, apa yang Anda tunjukkan kemudian? Ada? Mau dijelasin enggak? Menghabiskan waktu maksudnya. Silakan. Bukan begitu. Anda kan tidak pernah bisa jelaskan latar belakang ini. Kan saya jelaskan latar belakang itu diharamkan karena bangsa Israel itu sedang kan dipilih Tuhan, ditabiskan menjadi bangsa pemberita kebenaran. Bahwa dari mereka nanti akan lahir juru selamat. Jadi untuk menjaga kemurnian keturunan dari Abraham sampai kedatangan sang juru selamat, mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun. Sebagai simbol mereka tidak boleh menikah dengan bangsa manapun, maka dipakailah binatang ini sebagai simbol kenajisan, di mana mereka tidak boleh memakan binatang tertentu yang menggambarkan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ya, mereka tidak boleh menikah dengan raja manapun, yang tidak boleh. Ya, karena itu tidak satu iman. Mereka juga tidak boleh menikah dengan bangsa lain walaupun strata sosialnya sama, tidak boleh. Apa hubungannya dengan babi haram Pak? Dengar dulu, makanya kan Anda kan harus dengarkan aja. Mereka juga tidak boleh menikah dengan budak mereka, sekalipun itu cantik, disimbolkan itu dengan binatang atau ikan yang tidak bersisik begitu. Sampai kapan dia berlaku? Sampai yang disimbolkan datang. Itulah sebabnya begitu juru selamat datang, maka larangan itu dicabut. Jadi orang bisa boleh makan apa saja asalkan itu berguna. Seperti itu. Itu asumsi atau apa itu Pak? Loh itu kan kesimpulan. Oh kesimpulan. Ya, kalau misalnya Anda membaca Al-Quran lalu Anda tidak menyimpulkan itu kan aneh. Gini saudara saya gini. Anda mengatakan ketika saya tanya latar belakangnya apa, ujung-ujungnya ternyata memang itu latar belakangnya. Anda tadi kan nggak jelaskan sama sekali. Ujung-ujungnya lari kepada juru selamat. Jadi Anda mengatakan Yesus itu juru selamat. Nah sekarang kalau Yesus itu juru selamat, kenapa justru Anda membantah ajarannya? Saya tidak membantah, malah itu kan ini faktanya Anda menghalalkan babi. Dia yang mengharamkan. Loh, kan kisah para rasul itu sudah dijelasin. Loh, saya lebih percaya kepada pernyataan Yesus Pak daripada pernyataan pengarang daripada kisah para rasul Lukas itu. Itu sama. Kok sama pula? Sama. Yesus mengharamkan babi, Lukas menghalalkan. Yesusnya mengharamkan. Mana yang Bapak percaya? Katanya juru selamatnya Yesus. Kenapa Anda justru mengikuti Lukas? Makanya saya bilang tadi, Anda itu tidak boleh memegang satu lalu melepaskan yang lain. Ya, Alkitab ini satu kesatuan yang utuh, saling menjelaskan. Justru kacau kalau satu kesatuan yang utuh. Yesus mengharamkan babi, Lukas menghalalkan. Anda mengaminkan yang mana? Lihat, makanya kan dengar di dalam Markus pasal 7 itu sebenarnya sudah dijelaskan tidak ada satupun yang masuk ke dalam perut yang menajiskan orang.
Tidak ada. Kata siapa, Pak? Kata siapa? Kata Tuhan gitu. Kata Tuhan yang mana? Sementara yang dikatakan kata Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama menurut hitungan orang-orang Yahudi, praktis Yahudi, itu adalah ulangan imamat. Kok jadi ada muncul buku baru yang mana di dalam kitabnya Yahudi diharamkan, kok bisa jadi halal, Pak? Sementara buku baru ini katanya perjanjian baru dari Perjanjian Lama. Makanya Bang Juma, supaya kita ketemu titiknya, Bang Juma itu perlu memberikan penjelasan. Apa sih latar belakang munculnya larangan memakan hewan tertentu? Kapan itu dimulai? Kenapa dimulai pada saat itu? Apa makna teologisnya? Apa kontribusinya untuk sains, untuk medis? Itu yang harus. Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak. Tidak ada gitu. Saya sudah menyampaikan. Saya tidak bisa mengada-ngada sesuatu yang tidak ada di dalam kitab saya. Pegangan saya Al-Quran. Ya. Gini dia Bang Juma, latar belakang itu kan kita buat, itu kan dari kesimpulan pembacaan kita. Apa sih gitu kan, dari kajian kan begitu. Oh ternyata ini latar belakangnya oleh ini. Ya apa motifnya gitu. Jadi bukan pokoknya begini. Ya itu bukan sebuah penjelasan, itu statement. Nah, terus apa poin yang Anda ingin ketika Islam mengatakan babi itu haram, seirama dengan Al-Quran, seirama dengan ajaran Yesus, sementara Anda menghalalkan? Apa patokan Anda kemudian? Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Yesus? Alkitab kan bisa bilang tadi, siapa yang membuat undang-undang, maka dia yang boleh mengubahnya. Loh, bahkan memangnya Bapak yang membuat undang-undang Perjanjian Lama? Bukan. Terus kenapa Bapak yang merubahnya? Emang Lukas yang membuat Perjanjian Lama? Bukan. Kenapa Lukas yang merubahnya? Enggak, Lukas nggak mengubahnya. Lah faktanya tadinya babi haram, Pak. Bukan, itu kan Lukas mencatat apa yang disampaikan oleh Tuhan. Loh, gimana Anda bisa mengatakan yang dicatat Lukas itu adalah firman Tuhan sementara Yesus? Saya mau tanya Anda nih, kalau bisa seimbang, itu Muhammad itu baca Al-Quran enggak? Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah kepada. Gitu. Saya mau tanya, dibaca Muhammad enggak Al-Quran? Baca. Masa sih? Iya. Yang benar aja. Benar. Di mana coba? Ya, buktinya dia diperintahkan ikra, baca. Dia membaca. Nah, coba. Jadi kan artinya kan kita nggak usah masuk ke sana. Maka saya bilang tadi, kita nggak usah masuk kepada substansinya. Nggak bisa, Pak. Anda menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Itu Anda harus bertanggungjawabkan, kan gitu. Saya sudah tanggung jawab loh Bang Juma. Cuman kan saya bilang oleh karena itu aku tanya. Bang Juma tadi belum pernah jelaskan loh. Saya dengar dari tadi latar belakang munculnya larangan ini. Kapan dimulai? Kenapa dimulai? Ada loh. Pak, jangan menggunakan standar kitab Anda dengan kitab saya. Nggak boleh. Itu bukan kitab saya, Pak. Lah, Anda bertanya tentang latar belakang. Tapi giliran saya tanya apa latar belakang babi halal, haram. Anda lari ke Abraham. Nyambungnya di mana tuh? Ternyata ujung-ujungnya Anda ingin menjual. Itu berkesinambungan, Pak. Oke, makasih. Oke ya, saya sampai. Sudah cukup ya. Saya pikir sudah cukup karena saya juga. Iya, oke Bang. Thank you, Bang. Thank you. 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya mohon maaf kepada saudara saya ya, Bapak Pendeta, ketika ada kata-kata yang kurang berkenan biasa dalam dialog itu, Pak. Jadi terkait dengan tema kita, Al-Quran memberikan pedoman kepada umat manusia, ya, khususnya mereka yang kemudian berserah diri pada Tuhan pencipta dan bumi, yang kemudian disebut dengan sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ketika hukum itu datang, kedatangan hukum itu bukan untuk diprotes, bukan untuk dipretelin, bukan untuk dipertanyakan, bukan untuk ditolak, melainkan untuk ditaatin. Allah menerangkan di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur dan juga di dalam surah An-Nisa, di mana poinnya kemudian adalah Qul ati'ullah wa ati'ur rasul. Fa in tawallau fa innama alai ma hummil wa alaikum ma hummiltum wa in tuti'u tahtadu wa ma 'alar rasul ya lil bala'ul mubin. Ini yang diterangkan kemudian kepada umat Islam. Sehingga umat Islam itu ketika ada perintah, mereka tidak bertanya. Mereka mentaati. Berjalannya waktu kemudian, uraian demi uraian dalam perintah itu kemudian dibeberkan oleh
masa, dan juga zaman. Kenapa kemudian para ilmuwan banyak yang kemudian terkagum-kagum dengan isi Al-Quran? Karena itu tadi, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah melakukan penelitian. Ini yang mana yang harus diharamkan ini, babi atau onta, atau kodok, atau kepiting. Mereka melakukan penelitian dan seterusnya. Itu tidak ada ditemukan dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam sejarah penulisan kodifikasi Al-Quran atau apapun namanya, baik dari sumber internal, eksternal, dari musuh-musuh Islam, yang pernah menorehkan bahwa baginda Rasul Muhammad SAW sebelum menuliskan Al-Quranul Karim, menyampaikan Al-Quranul Karim itu, terlebih dahulu melakukan penelitian. Seketika saja wahyu itu datang kepadanya untuk disampaikan kepada manusia, berjalannya waktu. Semakin canggih kehidupan manusia, semakin modern kehidupan manusia, mereka akan semakin dekat dengan kebenaran yang ada dalam Al-Quranul Karim. Allah menerangkan, taat kepada Tuhanmu dan taatilah kepada utusannya. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah yang ada dengan terang. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Man yuti'ir Rasul faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihi hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka yang ingkar. Jadi umat Islam itu ketika ditanya, jangan engkau makan babi, maka kami tidak makan babi. Ya, bukan karena di dalamnya ada cacing, ada ular, ada kodok, bukan. Tapi karena perintah, itu ujian. Karena kehidupan kita di atas muka bumi ini untuk diuji. Makanya nabi manapun itu, ya, kitab manapun itu, keselamatan itu diperoleh dengan cara apa? Diupah berdasarkan dengan perbuatan masing-masing. Rasul Muhammad SAW mengatakan, berlomba-lombalah mencari harta surga. Berlomba-lombalah mencari amal kebajikan. Perintah itu datang. Abraham, Ishak, Yakub, Isa, semua memerintahkan kaumnya masing-masing untuk berlomba-lomba memperoleh harta surga. Karena harta surga tidak lekang dimakan karat. Itu perintah. Oleh karena itulah kemudian untuk berlomba mendapatkan kebaikan, umat Islam itu senang kali dia. Kenapa? Karena ketika diperintahkan sesuatu, ada kaidahnya, ada aturan mainnya, ada caranya. Diperintahkan untuk sholat, ada cara sholat. Diperintahkan untuk berpuasa, ada cara puasa. Semua ada lengkap di dalam Islam itu. Maka Islam tinggal meminta petunjuk untuk supaya tetap berada pada koridor yang ada. Ihdinas siratal mustaqim. Selalu meminta agar tidak keluar daripada jalan yang telah ditunjukkan. Nah, inilah ketika haramnya babi menjadi polemik pada masa ini, maka kebanyakan daripada teman-teman dari agama seberang kemudian memberikan jempol kepada Al-Quran. Al-Quran betul dengan mengatakan babi itu haram. Saya punya saudara di kantor. Beberapa tahun lalu sebelum dia pensiun, dia nelpon. Dinda. Aduh, sayang sekali waktu thank you, terima kasih. Bang Luma. Ya, poin yang bisa kita ambil saya pribadi sebagai moderator dari Bang Luma adalah bahwa kami melaksanakan perintah dari Tuhan itu sendiri dengan mengikuti diharamnya makan babi. Mungkin itu poin yang garis besar yang bisa diambil ya. Oke, silakan untuk closing statement 5 menit dari sekarang dari pihak narasumber Kristen yaitu Pendeta Aris. Silakan. Iya, terima kasih. Saya pikir tidak ada yang perlu dimaafkan karena dalam diskusi memang harus terjadi seperti demikian ya. Yang berikutnya, kebenaran itu dia tidak serta-merta sekaligus gitu. Dia ada tahapan demi tahapan dari Adam, Nuh, Abraham, semua itu sambung menyambung begitu ya. Dan Alkitab itu adalah satu kesatuan yang utuh. Perjanjian lama itu bisa dipahami ketika perjanjian baru itu menyingkapkannya. Ya, jadi kalau tanpa perjanjian baru, maka orang tidak akan mengerti latar belakang kenapa itu muncul semua. Ya, latar belakang munculnya domba korban, latar belakang munculnya sunat, latar belakang munculnya larangan makan darah. Semua itu punya latar belakang dan perjanjian baru menjelaskan itu. Sehingga
segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan itu masuk di akal kita begitu. Ya, jadi bukan berarti kita lebih dari Tuhan, tidak, tetapi Tuhan menyingkapkannya melalui firman-Nya. Ya. Jadi kami punya keyakinan bahwa semua perintah Tuhan itu pasti punya alasan, punya dasar. Nah, tugas kita adalah mencari tahu, karena firman-Nya itu pasti akan menjelaskan kepada kita apa, bagaimana, dan seperti apa. Jadi Tuhan tidak menginginkan kita itu membabi buta. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan akal budi kita untuk bisa memahami kebenaran itu. Sebab kalau kita tidak menggunakan akal budi yang kita miliki, ya, tidak menggunakan akal budi atau akal sehat yang diberikan Tuhan kepada kita, maka iblis akan menipu begitu. Ya, jadi ada dua alat yang diberikan Tuhan kepada kita supaya kita menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyu, yaitu kitabnya. Yang kedua adalah akal sehat. Salah satu dari ini tidak dipakai, maka ia tidak akan mungkin menemukan kebenaran. Jadi orang tidak memakai akal budinya, tidak memakai akalnya untuk meneliti, maka dia akan tersesat secara otomatis. Jadi sekali lagi ada dua alat supaya manusia menemukan kebenaran. Yang pertama adalah wahyu, yaitu Alkitab. Yang kedua adalah logika. Logika dengan Alkitab itu tidak pernah berseberangan. Oleh karena itu tetap gunakan logika Anda, ya, pertimbangkan, renungkan, maka engkau akan menemukan kebenaran. Saya sampaikan sebelum saya ditutup, carilah kebenaran itu dengan sungguh-sungguh. Maka ketika engkau mencari sungguh-sungguh, maka si pemilik kebenaran itu pasti akan menyingkapkan kebenaran. Sebab jika orang tidak mencari kebenaran sungguh-sungguh, maka kebenaran itu tidak akan pernah tersingkap. Ya, jadi Tuhan yang punya kebenaran hanya menyingkapkan kebenaran itu kepada orang yang mencarinya dengan segenap hati. Ya, demikian closing statement dari sana. Dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Masih ada waktu 2 menit lagi, Pak Pendeta, mau dimanfaatkan atau? Bisa juga ya. Jadi saya menemukan bahwa semua kajian ilmiah itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Ya, saya menemukan bahwa tidak pernah ada kajian ilmiah yang sejati, ya, bukan seperti evolusi. Saya tidak percaya dengan itu, atau teori Big Bang. Tapi semua kajian ilmiah yang memakai rumusan-rumusan ilmiah itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Ya, jadi sekali lagi saya katakan tadi, mari kita gunakan akal budi kita untuk mencari kebenaran. Sebab itu Tuhan memberikan supaya kita menggunakannya dengan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka Anda berpotensi untuk disesatkan. Kita harus menyadari bahwa ada iblis yang berusaha menyesatkan manusia. Oleh karena itu kita harus meneliti. Kita berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kita harus menguji dengan baik. Jikalau tidak kita uji, wah ini gawat. Ya, oke, sekali lagi, demikian dari saya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Waktu 1 menitnya dibiarkan saja, sudah. Oke. Sudah, karena saya juga harus segera. Oke, waktu menitnya di stop saja, 1 menit lagi tersisa ya. Tapi Salam, stop saja, salam buat semua moderator, sama Bang Juma juga dan semua para pemirsa. Iya, oke Bang, makasih, hati-hati ya. Yang datang ya Bang Juma. Siap. Oke. Tetap sehat kawan. Ya, baik. Oke, salam.